Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, sahabatku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pada tanggal 30 Juli 2020 yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan salah satu di antara hari-hari besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun, di mana besok hari itu adalah hari Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir, tasbih, dan tahmid senantiasa kita kumandangkan sudah sejak dari awal masuknya bulan Dzulhijjah ini. Pada 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan sangat diutamakan sekali. Maka ini merupakan salah satu di antara syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diamalkan di seluruh belahan bumi ini, sehingga kita benar-benar bisa merasakan bahwasanya hari raya yang sebenarnya hari besar adalah hari Idul Adha ini, hari di mana disunahkan bahkan diwajibkan kepada kaum muslimin yang sudah mampu untuk berkurban, untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berkurban. Dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan barokah yang sangat luar biasa pastinya kepada hambanya tersebut. Sebagaimana telah kita lihat ya, telah kita tonton di televisi ataupun di internet, bahwasanya setelah sekian lama, sekitar mungkin berapa bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, hampir 5 bulan Ka'bah kosong ya dari manusia yang tawaf. Mungkin ada dengan skala sangat kecil sekali ya, hanya orang-orang yang memiliki otoritas karena bekerja di sana sehingga bisa tawaf di situ, yang pastinya bisa dihitung dengan jari saja. Kita kemarin sore telah menyaksikan alhamdulillahirabbil alamin ya, Ka'bah telah kembali digunakan untuk tawaf oleh kaum muslimin. Masya Allah, ini pasti merupakan salah satu kabar gembira yang akan menyenangkan hati orang yang beriman. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, momentum hari ini yang merupakan tanggal 9 Dzulhijjah adalah kita kenal dengan hari Arafah, di mana hari Arafah ini bagi kita yang tidak melaksanakan ritual-ritual hari haji, maka kita disunahkan untuk puasa Arafah, di mana puasa ini merupakan puasa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok tanggal 10, 11, 12, 13 maka kita tidak boleh untuk berpuasa, karena itu merupakan hari-hari kita menikmati pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Dan inilah di antara tujuan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kaum muslimin, sehingga manusia bisa merasakan nikmatnya ya, menikmati tambahan nutrisi berupa daging lah, seperti itu. Masya Allah, dimana daging biasanya identik dengan makanannya orang-orang yang memiliki standar kemakmuran menengah ke atas seperti itu. Nah, di sini kaum muslimin bisa merasakan semuanya, berbagi kemakmuran di situ. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 9 Dzulhijjah ya, untuk menggambarkan seperti apa perjalanan haji
jamaah haji pada masa tahun 1441 atau 2020 ini yang juga bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai pada detik waktu ini. Meskipun keputusan dunia sekarang merubah keadaan dari yang darurat lockdown menjadi new normal. Ya, meskipun kita tidak tahu seperti apa konsep, apa perbedaan kok dulu lockdown sekarang new normal, pertimbangan seperti apa. Namun kita juga berhusnudon, mudah-mudahan langkah-langkah seperti ini adalah langkah-langkah yang terbaik ya untuk kita menghadapi pandemi yang ada. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari berita yang saya dapatkan, ya, mungkin boleh dikoreksi oleh teman yang memiliki sumber lainnya, ya, bahwasanya Arab Saudi memang membatasi untuk kuota haji pada tahun ini hanya di bawah 10.000. Hanya di bawah 10.000. Hari-hari biasanya, tahun-tahun biasanya, yang Arab Saudi ini bisa menangani sampai berjuta-juta manusia, sekarang hanya 10.000 jamaah saja yang bisa dilayani. Ini merupakan satu jumlah yang sangat kecil sekali, mungkin bisa dianggap 10% atau mungkin di bawahnya. Namun meskipun sedikit, hal yang kita saksikan di sini bahwasanya pelayanan Saudi Arabia terhadap jamaah haji meskipun jumlah sedikit tetap maksimal. Mulai dari penjagaan, berlapis-lapis penjagaan di Mekah ini, dari masuknya luar provinsi sampai pada pintu masuk area sekitar Masjidil Haram dan juga masyair, benar-benar sangat maksimal sekali penjagaannya. Dan ini merupakan adat yang telah dilakukan oleh Saudi sudah sejak tahun-tahun yang lama. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, jamaah haji yang datang adalah khusus hanya orang-orang yang tinggal di Arab Saudi, baik itu orang asli maupun pendatang. Setelah itu saya sempat mendaftar, namun ternyata saya tidak masuk kuota, mungkin karena melihat lama tinggal saya di sini sehingga tidak masuk kuota. Sedangkan ada beberapa dari teman-teman yang dia baru tinggal sehingga diterima di sini. Dan hal ini pasti lebih adil, mengingat kesempatan haji adalah kesempatan yang langka. Semuanya start untuk mengambil mikot dari satu tempat yang sama, yaitu Qornul Manazil. Qornul Manazil ini adalah satu tempat yang namanya sudah ma'ruf ya dari sejak zaman para sahabat. Qornul Manazil ini ya termasuk satu mikot yang ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi penduduk yang datang dari arah Najd. Najd ini mana saja? Najd ini adalah daerah sekitar Riyadh. Jadi ini merupakan kota-kota di sebelah timur laut, timur, dan mungkin sampai tenggara pula. Sekitar itu. Nah, Qornul Manazil ini berada di jalur arah kota Taif. Jadi mungkin sahabat sekalian yang pernah ke Taif pasti melewati Qornul Manazil jika melalui jalur yang tidak terlalu nanjak. Nah, jadi ada dua jalur Taif, jalur yang nanjak tapi dekat, dan ada jalur yang tidak menanjak tapi agak jauh, lah itu biasanya lewat Qornul Manazil karena dari situlah arahnya. Adapun tawaf yang kita saksikan kemarin, maka kemungkinan besar itu merupakan tawaf kudum, sahabat sekalian. Ya, tawaf kudum merupakan tawaf awalan seseorang yang baru masuk ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Baik itu dengan niatan umroh maupun niatan tidak umroh, maka disunahkan untuk tawaf kudum. Nah, saat jamaah haji mengambil mikot di Qornul Manazil, maka dia akan melafadzkan niat haji mereka. Nah, niat haji ini ada 3 bentuk yang bisa dilafadzkan oleh seorang yang berniat haji, yaitu 1 haji tamatu, atau 2 haji kiron, atau 3 haji ifrad. Ya, salah satu dari ketiga ini. Ya, nggak boleh tiga-tiganya, rancu. Biasanya yang banyak dilakukan oleh para jamaah haji adalah haji tamatu. Kenapa? Tamatu artinya adalah bersenang-senang atau menikmati. Ya, dari artinya saja kita bisa melihat satu tujuan agar lebih nikmat. Ya, secara umum mungkin orang berpikir seperti itu. Karena memang tamatu ini, seseorang yang datang untuk haji, maka dia akan umroh dulu. Setelah umroh, terdiri dari ihram, terus tawaf, sa'i, tahallul, kemudian ihram lagi untuk ihram haji, maka kemudian
datang, apakah mau start dari tanggal 8 itu berarti 1 hari yang lalu ya, kemarin datang ke Mina, maka di sana melakukan hari tarbiyah. Ataupun seseorang ini dia datang dengan niatan haji kiron. Haji kiron itu apa? Haji kiron itu adalah haji yang menyatukan ritual antara umroh dengan haji, disatukan dalam satu ihram, dalam satu ritual, namun 2 niatannya. Nah, bedanya kalau tamatu itu setelah tawaf, sa'i, tahalul. Kalau kiron, dia menyatukan ritualnya. Jadi kalau datang tawaf, diniatkan tawaf kudum, maka nanti tidak sa'i ya, dan juga tidak tahalul juga. Sampai kapan? Sampai masuk tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kiron nggak boleh tahalul. Ya, nggak boleh tahalul. Ada variasi nanti sa'i ya. Bisa sa'i di awal atau bisa sa'i di akhir dibarengkan dengan tawaf ifadohnya. Yang ketiga adalah haji ifrad. Nah, haji ifrad ini seseorang meniatkan haji tapi hanya untuk haji saja tanpa umroh. Haji ifrad ini biasanya dipilih oleh orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah ya, atau orang-orang Mekah atau yang tinggal di sekitar Mekah, karena memang mungkin sudah terbiasa umroh seperti itu. Nah, kalau haji ifrad ritualnya ya hanya haji saja seperti itu. Tawaf ifadah ya kan. Niatnya pun kalau memang orang tersebut tinggalnya di Mekah, maka mikotnya ya dari rumah masing-masing. Nah, setelah haji ini, jamaah haji mengambil mikot kemarin di Qornul Manazil, kemudian mereka semua bersama-sama datang menuju ke Masjidil Haram, tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, mereka kembali ke Mina. Nah, Mina ini, sahabat sekalian, Mina ini merupakan kotanya para jamaah haji saat mereka melaksanakan ritual haji. Mina, kalau sahabat sekalian ingin mengetahui, maka Mina ini satu tempat di Mekah yang sekarang kebijakan Arab Saudi adalah mengkosongkan wilayah tersebut untuk pemukiman manusia. Jadi tidak ada pemukiman manusia di sana. Memang dikhususkan di Mina ini satu tempat yang luas hanya untuk tenda-tenda kosong di sana, tenda permanen. Karena memang Mina ini menjadi konsentrasi utama jamaah haji. Mereka tinggal di situ, berangkat di situ, pulang pun ke situ sampai hari-hari haji ini habis. Nah, hari tarbiyah ini sahabat sekalian, aktivitas hari tarbiyah ini terhitung hari tarbiyah hanya mulai dari tanggal 8-nya. Mulai dari tanggal 8-nya. Nah, kembali ke para jamaah haji ini yang datang pada malam tanggal 9 Dzulhijjah atau tadi malam. Yang subhanallah, tadi malam setelah prosesi tawaf sekitar jam 10-11-an ternyata turun hujan, subhanallah. Hujan gerimis. Mudah-mudahan kita mendoakan kepada yang berada di daerah Taif juga Najron. Dari berita yang kita dapatkan, banjir masih melanda daerah tersebut. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan mengganti kerugian yang ada dengan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dahulu kala, tatkala Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melakukan haji, ya, Rasulullah SAW datang ke Mina untuk melakukan ibadah pada hari tarbiyah. Nah, ibadahnya ini apa? Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada hambanya satu ritual khusus di Mina saat hari tarbiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan syariatnya ya yang dibebankan kepada hamba-hambanya, yaitu berupa apa? Berupa rukhsah salat. Bagi semua manusia yang haji, yang dia baik orang yang tinggal di Mekah maupun orang yang di luar Mekah, mereka semua mengqashar sholat 5 waktunya. Mereka sama seperti tatkala di rumah mereka masing-masing, yaitu apa? Tinggal di rumah. Kalau ini kan berarti kan tinggal di penginapan, maksudnya di tenda Mina. Kemudian adzan 5 waktu, maka berangkat ke masjid, sholat di situ. Kemudian kembali lagi yang menghendaki kembali, ataupun mungkin itikaf di masjid, ataupun mungkin memperbanyak zikir di masjid. Dan di situ ada satu hikmah yang bisa kita dapatkan. Waktu hari tarwiyah ini, semua manusia berkumpul dalam satu tempat, berbeda warna kulit, berbeda bangsa, berbeda negara, tapi mereka semua satu dalam satu tempat melakukan aktivitas yang sama. Nah, di sini
Maka kaum muslimin di situ dapat memanfaatkan waktunya sehingga mereka bisa saling berkenalan. Bisa saling berkenalan, bisa saling dengan berkenalan ya, maka akan timbul ya, kalau sudah kenal biasanya terus saling menyayangi gitu ya. Nah, ini efek daripada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal maka harus sayang, kan seperti itu. Nah, di sini subhanallah, dengan komunikasi, interaksi, sehingga kaum muslimin ini akan mengenal satu sama lain, di mana mereka semua pada hakikatnya adalah satu. Karena kaum muslimin ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagikan satu bangunan yang kuat seperti itu. Subhanallah. Sehingga sebenarnya dalam Islam ini tidak mengenal namanya sikap menyombongkan diri, sikap eksklusivisme golongan. Ini sangat tidak Islami. Bahkan hal itu merupakan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini sangat tergambar jelas sekali dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini hal yang harus kita garis bawahi adalah apa? Adalah benar-benar kita memanfaatkan waktu, mulai khususnya pada tanggal 8 Dzulhijjah ini, seseorang yang memang meniatkan untuk berhaji dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar bisa memastikan amalannya merupakan amalan terbaik. Seperti apakah amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya, karena beliau adalah satu-satunya manusia yang telah dicap garansi kebenaran ya, daripada kebenaran amalan yang diterima oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sang pemilik alam semesta ini. Sangat banyak dalilnya untuk hal inilah, seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Sangat jelas sekali. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengannya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menghapusnya. Yang dicontohkan oleh Nabi dan menjadi manhaj ya, atau jalan peribadatan para sahabat pastinya, di mana sahabat mereka merupakan muridnya Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan standar paling bagusnya amalan dan satu-satunya jalan yang telah ditentukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini merupakan satu hal yang harus menjadi pemikiran kita ya, ya, mumpung mungkin kita belum berkesempatan datang berhaji ya, pada kesempatan-kesempatan kemarin, dan masih ada kesempatan yang dibuka pada tahun-tahun ke depan. Khususnya bagi sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang sudah mendaftarkan haji, maka benar-benar kita koreksi lagi amalan kita. Mulai dari apa? Zikir-zikirnya. Zikirnya sangat banyak sekali. Dari zikir-zikir yang kita kenal, ada yang ma'thur, yang ada periwayatannya dari Nabi, dari sahabat. Namun ada pula yang gharib ya, yang asing. Nah, maka kalau boleh saya memberikan masukan, carilah yang ma'thur ini, yang ma'thurat ini, yang sudah ada periwayatannya jelas. Maka ini lebih baik sekali seperti itu. Dan kalau mungkin saya boleh memberikan masukan, saat pada hari Tarwiyah ini maksimalkanlah ya kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai mengurangi waktu-waktu kita untuk ngobrol. Hal-hal yang mubah kita mulai kurangi ya, hal-hal yang makruh kita kalau bisa mulai stop di situ. Sehingga hal-hal yang haram akan sangat kita takutkan. Hal-hal yang mubah seperti banyak bercanda ya kan, banyak ngobrol dengan manusia yang sebenarnya tidak penting. Nah, ini dikurangi. Kita perbanyak apa saat itu? Kita perbanyak amalan-amalan yang terbaik ya. Di antaranya apa? Di antaranya membaca Al-Quran. Subhanallah, setiap satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan, satu huruf. Alif, lam, mim. Alifnya saja sudah 10 kebaikan. Subhanallah. Juga itu, perbanyak zikir-zikir yang ma'thurat. Ya, zikir-zikir yang ma'thurat. Yang benar-benar ada periwayatannya dari Nabi Muhammad SAW. Kita mencoba kita benar-benar memposisikan hal yang paling berharga dalam kehidupan kita ini pada posisinya, yaitu apa? Islam. Agama Islam adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita sebenarnya.
melebihi daripada anak kita, istri kita, suami kita, bahkan diri kita, seperti itu. Agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Nah, kita berusahalah melatih, memposisikan agama ini benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali, dan hari-hari haji menjadi madrasah, menjadi tempat untuk melatihnya. Dan kurangi ya aktivitas-aktivitas ritual-ritual yang selama ini mungkin menjadi perdebatan dalam tubuh kaum muslimin, yang apalagi yang kita sendiri tidak mengetahui sumber ya peribadatan tersebut, apakah benar-benar dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ataukah tidak. Kita singkirkan dulu ya, kita fokus nih pada amal-amalan yang sudah jelas pahalanya. Membaca Al-Quran, nggak ada ulama yang nggak sepakat. Zikir ya kan, zikir subhanallah tidak usah terlalu sulit. Bahkan karakteristik daripada dakwah Nabi Muhammad SAW ya, jawami'ul kalim, yaitu kalimat kata-kata yang jelas, singkat, padat. Begitu pula zikir-zikir Nabi Muhammad SAW itu cenderung pendek, mudah, tetapi artinya ya sangat luas sekali seperti itu. Bahkan di situ memperbanyak ya takbir, tahmid, tasbih. Itu aja. Jangan ditarget ya. Kalau ditarget dengan angka tertentu, mungkin 1000, 2000, 3000, harus ada dalilnya. Karena hakikat agama kita, agama Islam ini ya tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang membebani. Seperti itu. Secara fitrah manusia, hal itu sangat mudah sekali. Bahkan agama ini pun ya berlaku pada seseorang saat orang tersebut sudah masuk usia balik ya. Balik atau usia berlaku beban syariat kepada orang tersebut. Jadi kita nikmati saja zikirnya ya. Dengan zikir, memperbanyak zikir, memperbanyak zikir tanpa harus kita menghitung sampai berapa banyak, seperti itu. Dan paling banyak zikir-zikir yang saya pahami dari zikir-zikirnya Nabi Muhammad SAW itu, di mana Rasulullah SAW beliau setiap hari itu berzikir ya 100 kali zikir taubat dan istighfar. Lafadznya apa? Lafadznya adalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya, ini lafadz yang paling pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Saya mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan bertobat kepada Engkau ya Allah. Wa atubu ilaik ataupun wa atubu ilaih. Silahkan. Ataupun yang panjang, yang lafadznya sedikit panjang dan melengkapi ya, melengkapi wasilah kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini lafadz yang paling maksimal. Ini kita lafadzkan selama 100 kali. Maka itu setahu saya adalah zikir yang paling banyak yang Rasulullah SAW contohkan. Meskipun masih banyak zikir-zikir lainnya. Ya, seperti subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, ataupun subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Nah, ini kan lebih pendek daripada yang lafadz istighfar tadi. Ataupun cuman alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah ya. Ya, dimana la haula wala quwata illa billah merupakan harta karunia ya yang ada di akhirat nanti. Kanzun minal kunuzil jannah. Jadi salah satu harta di antara harta-harta karun yang ada di jannah nanti, subhanallah. Baik, kembali kepada ritual hajinya. Maka setelah hari tarwiyah ini, dulu Rasulullah SAW ya, masuk ke Mina, kemudian hari tarwiyah ini sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, kemudian Rasulullah dan para sahabat mulai bersiap-siap untuk beranjak ke Arafah. Berarti ini adalah pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ya. Setelah subuh, ya, para jamaah haji ini mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah. Adapun kita
ya, sebelum subuh sudah sahur. Ya, bagi yang menjalankan ibadah puasa hari Arafah, maka saya ucapkan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita. Mereka para jamaah haji setelah sholat subuh bersiap-siap. Begitu pula Rasulullah SAW setelah matahari hampir mau terbit, ya, hampir mau keluar cahayanya seperti itu, beliau SAW mulai berangkat menuju Arafah. Namun sebelumnya beliau berangkat menuju Arafah, beliau sudah mengirim beberapa sahabat untuk survei dan mempersiapkan tempat untuk beliau. Pada satu tempat yang sudah ditentukan, yang kemudian sekarang kita kenal, di situ didirikan sebuah masjid bernama Masjid Namiroh yang menjadi ikon di tanah Arafah hari ini. Nah, Rasulullah SAW datang ke Arafah dari Mina ke Arafah jarak sekitar 8, 10, 11 kilo, sekitar itulah. Sampai di Arafah, Rasulullah SAW adalah sekitar waktu duha. Dan beliau beristirahat sampai menjelang waktu sholat duhur. Setelah masuk waktu sholat duhur, kemudian di hadapan para sahabat, beliau berkhutbah. Yang kemudian kita kenal sekarang adanya sunnah untuk melakukan khutbah hari Arafah. Begitu pula pada hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah ini, maka tadi sudah ada khutbah di Arafah. Yang biasanya beberapa tahun-tahun belakang adalah imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian beliau menyelesaikan khutbahnya, dan kemudian dikumandangkanlah azan sholat duhur. Mengimami sholat dan menjamak antara sholat duhur dengan sholat asar. Subhanallah, ini merupakan menjadi rukhsah pula bagi para jamaah haji, sehingga di sini kita bisa melihat adanya hikmah syariah dalam pensyariatan ibadah wukuf di tanah Arafah ini. Di situ para ulama menjelaskan, yang tidak ada ulama berselisih pendapat bahwasanya amalan utama adalah sholat. Di sini sholat asar ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan, ya, gabungin dengan sholat duhur. Jadi Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dengan sholat asar 2 rakaat. Ya, mau itu orang Mekah, mau itu orang Indonesia, orang manapun, semuanya sama. Subhanallah. Setelah selesai sholat duhur dan asar, ya, yang pastinya secara sunnah, ya, dipisah dengan iqomah, ya, iqomah untuk sholat duhur dan juga iqomah untuk sholat asar. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat duhur dan asar, ya, naik onta dan pergi menuju ke dekatnya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, ya. Jabal Rahmah ini adalah satu gunung, satu bukit kecil yang menjadi ikon daripada tanah Arafah dari sejak zaman dulu sampai sekarang pula. Beliau berdiam diri, ya, karena wukuf kan artinya kan berdiam diri, ya, seperti itu. Seperti itikaf, ya, berdiam diri, ya, menghadap ke kiblat, seperti itu. Ini adalah time for the prayer, for the doa, ya. Waktunya orang pada minta, mengemis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah esensi daripada ibadah, ya. Ibadah selain merupakan ketaatan, di situ adalah waktunya seorang hamba ini meminta kepada Sang Penciptanya. Dan di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ba'da duhur sampai tenggelam matahari. Sampai sholat asarnya diangkat, dimasukkan kepada sholat duhur. Subhanallah. Tidak dihilangkan, ya, tidak dihapus syariatnya, tetapi digabungin dengan sholat duhur. Subhanallah. Di situ Rasulullah SAW berdoa tanpa pakai payung, ya, di bawah terik matahari. Beliau seorang nabi mencontohkan seperti itu
Subhanallah. Nah, maka mungkin saya kalau boleh beri masukan juga, kita nanti insya Allah ya kan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Saat wukuf benar-benar kita siapkan waktu ya, dari ba'da duhur sampai seperti ini ya, maghrib, menjelang maghrib seperti ini, benar-benar kita maksimal dalam berdoa. Apapun itu doa kita ya, apapun itu doa kita mintakan, mulai dari minta dunia ya kan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang minta dunia pastinya, karena di dunia hidup dan di dunia banyak problematika. Namun naudzubillah, jika kita seperti ayat yang tadi saya sebutkan hingga lupa dengan akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak dapat bagian di akhirat. Ya, naudzubillah. Maka kemudian pada ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka ini harus kita garis bawahi. Subhanallah ya, problematika dunia ini kadang membuat kita terlupa dengan akhirat ya. Itu bisa terjadi. Nah, dalam ayat ini disebutkan dia haji, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalamnya. Maka kita rencanakan nih dari sekarang permintaan-permintaan duniawi ya kan. Semua itu kita bikin daftarnya. Kita berdoa. Doa ini sahabat sekalian ya, memang doa yang ma'thur adalah doa yang paling utama. Namun kalau doa ma'thur tapi kita tidak tahu artinya, maka kita nggak ngena juga pada hati kita, dan kita juga nggak paham itu apa yang kita minta, seperti itu. Sehingga itu akan menjadi sanksi pada hati kita pastinya kalau kita kritis ya. Dan ternyata hal itu juga bertentangan. Ada sebuah doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Ada yang menjelaskan bahwasanya kita juga nggak tahu tuh apa tuh doa itu, seperti itu. Padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan, ud'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Rob kalian, tadoruan wa khufyatan. Dalam keadaan yang tadoru ya, merendah diri, wa khufyatan, dan takut. Takut ini ya kita ibaratkan kayak orang rendahan lah. Ya, orang-orang rendahan itu mereka kalau minta-minta ya, itu benar-benar minta. Wa khufyatan, takut akan azabnya, takut ditolak. Kita sudah belajar mungkin ya hal-hal seperti ini, harapan seperti ini ya dalam hal-hal duniawi. Itu kita maksimalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadarruan wa khufyatan, orang yang meminta dengan cara merendah diri dan juga merendahkan hati, berendah diri wa khufyatan, dan juga takut. Ini juga akan identik juga dengan tidak meninggi-ninggikan suara atau berteriak-teriak, tidak ya. Dan ini yang saya dapati banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang. Berdoa dengan keras-keras. Jangan. Tidak ada adab namanya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, berdoa. Ya kita ibaratkanlah kayak misal kita punya anak ya, anak kita minta mobil-mobilan, tapi dia mintanya sambil bentak-bentak. Ya, apakah kita respect? Apakah kita mau kasih dia mobil-mobilan? Nah, itu mungkin analogi ya, analogi dalam berdoa. Benar-benar kita merendah, dan di situ juga disunahkan juga ya untuk melakukan wasilah-wasilah tertentu. Dengan wasilah apa? Wasilah sholawat, menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, Asmaul Husna ya, Asmaul Husna, atau menyebut-nyebut amalan kita, amal soleh kita nih. Kita punya amal soleh, kita jadikan proposal nih. Ya Allah, saya telah menyumbang anak yatim, saya telah berbuat baik, saya telah menafkahi keluarga saya telah bekerja pagi sampai malam untuk nafkah keluarga. Itu kita tagihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi wasilah amal soleh. Subhanallah. Dengan seperti ini hati kita benar-benar akan tersentuh ya, bahwasanya berdoa yang benar-benar berdoa. Nah, di situ kita akan maksimalkannya di situ. Subhanallah, masya Allah. Istighfar itu diantara wasilah-wasilah dalam kita berdoa. Namun ada mungkin ya diantara kita yang subhanallah, masya Allah, telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hidup di dunia serba mudah, ibadah pun mudah, subhanallah. Ini nikmat sekali. Mungkin ada, subhanallah, sehingga ya saking enaknya hidup sampai mau cari doa nggak ketemu, subhanallah. Mungkin ada ya. Nah, untuk orang-orang seperti ini,
Yang intinya bagi orang-orang yang tidak mau terlalu ribet cari-cari doa, ternyata Rasulullah SAW membocori satu doa, ya, satu kalimat yang itu menjadi khairu doa, ya. Khairu doai doa'u yaumal arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baiknya doa yang saya, yaitu Nabi Muhammad SAW ucapkan, dan juga pendahulu Nabi Muhammad, yaitu nabi-nabi sebelumnya ucapkan, ya, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, ya, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginyalah kerajaan, walahul hamd, dan baginyalah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Dan di tangan Allah lah ala kulli syai'in qadir, ya, ukuran segala sesuatu. Nah ini, jadi kalau nggak mau ribet-ribet doa A, B, C, D, ya, bisa doa ini, perbanyak dzikir doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari ba'da duhur, ya, setelah ba'da zawal, ba'da duhur, setelah tergelincirnya matahari sampai menjelang terbenamnya matahari. Nah, seperti hari inilah, ya. Sekarang jam 6 terlihat, ya, jam 6. Kebetulan nanti maghribnya adalah sekitar jam 7. Nah, sekarang ini para jamaah haji yang ada di Arafah, ya, sedang menunggu masa-masa penjemputan untuk keluar dari tanah Arafah. Dan itu pula yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW mulai beranjak untuk keluar daripada tanah Arafah. Jarak dari batas Arafah, di mana Rasulullah SAW menjelaskan batasnya waktu itu adalah ada satu lembah yang jika musim hujan di situ juga terkadang mengalir air, ya, mengalir air. Seperti sekarang ini kan musim hujan, maka kemungkinan juga menjadi sungai juga di situ. Ada satu lembah namanya lembah Uronah. Di situ Rasulullah SAW menjelaskan jika kalian wukuf maka jangan masuk ke Wadi Uronah ini, lembah Uronah ini, karena itu bukan merupakan Arafah, seperti itu. Nah, bukit Jabal Rahmah dari Uronah mungkin kalau kita ukur jarak sekitar 1 kilometeran, atau mungkin tepatnya nanti kita lihat di peta insya Allah ta'ala. Beliau mulai keluar, ya, dan pada pemahaman orang-orang waktu itu, ya, karena pensyariatan haji ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi, haji ini sudah ada. Jadi kemungkinan wukuf pun sudah ada, di mana mereka tahu akhir wukuf ini adalah menjelang waktu tenggelamnya matahari. Nah, mungkin hal ini perlu kita lihat ke sejarah, ke dalam sejarah lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan penjelasannya insya Allah. Sekitar jarak 1 kilometer ini, para sahabat, ya, yang dipimpin langsung hajinya ini oleh Rasulullah SAW berbondong-bondong keluar dari Arafah untuk menuju ke Musdalifah. Nah, tatkala itu adalah kesempatan haji wada, ya. Haji wada adalah haji pertama sekaligus haji terakhir Nabi Muhammad SAW yang diikuti sekitar 144.000 sahabat. Subhanallah, banyak sekali, ya. 144.000 sahabat. Mungkin ada yang mau mengkoreksi, ya. Masya Allah, ini sebuah jumlah yang sangat banyak sekali waktu itu, sehingga kita bisa terbayang seperti apa keadaannya, ya. Manusia berbondong-bondong dalam satu waktu, satu tempat menuju keluar, ya, keluar. Nah, mungkin satu jalan juga, subhanallah. Maka tatkala itu Rasulullah SAW, ya, menyerukan di tengah-tengah para sahabat, as-sakinah, as-sakinah, tenang, 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 ya, tenang. Jadi di situ Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat bahwasanya haji ini bukan
kita mau balapan, ya, cepet-cepetan nyampe ke tempat ini, ke tempat itu, tidak. As-sakinah, as-sakinah. Tetap namanya ibadah ini adalah kekhusyukan, kesakinahan, ya, ketenangan seperti. Nah, hal ini pun akan berlaku pula sampai nanti hari kiamat, ya, bahwasanya ketenangan ini menjadi faktor utama dalam melaksanakan ritual ibadah haji. Dan pastinya pada ibadah-ibadah lainnya seperti itu. Jarak dari Arafah ke Musdalifah sekitar 7-8 kiloan sekitar itu. Sehingga sampai di sana Nabi Muhammad SAW adalah sampai di sana sekitar waktu ba'da isya. Sehingga beliau menjamak kembali sholatnya, ya, jamak takhir. Nah, sehingga maka ini menjadi sunnah juga kepada kita yang melaksanakan haji insya Allah di tahun-tahun ke depan ini, ya, untuk menjamak akhir, ya, sholat maghrib dan isyaknya. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Ya, pelaksanaannya tetap kembali kepada rotibul wakti, yaitu pada tata tertib pelaksanaan sholat. Yaitu awalnya adalah apa? Awalnya adalah sholat maghrib dulu, baru isya, seperti itu. Nah, ini adalah yang benar seperti ini pelaksanaannya. Nah, di sana sahabat dengan Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat isya, ya, di waktu isya, yaitu jamak takhir. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian beliau tidak berkhutbah ataupun melaksanakan aktivitas lainnya, namun beliau seperti hari-hari biasanya, bahwasanya beliau mengawalkan waktu istirahat beliau, sehingga beliau setelah melakukan sholat isya dan maghrib, kemudian beliau istirahat. Subhanallah. Nah, di sini pula ada satu hikmah yang sangat besar sekali, sahabat sekalian, ya. Jadi memang setiap rangkaian ibadah haji ini memiliki hikmah-hikmah syariah yang sangat besar sekali. Mulai dari Mina, kita baru saja sampai datang di Mina, ya, tidak ada beban khusus dalam agama, sama sholat. Kalau memperbanyak zikir, ya itu urusan masing-masing, berbanyak bacaan urusan masing-masing, seperti itu. Namun kita bisa mengenal kaum muslimin 2 hari belahan bumi semuanya di Mina nih, di hari Tarwiyah. Dan hari Tarwiyah ini kalau kebiasaan dulu orang Arab adalah mereka biasa mengumpulkan air minum, ya, seperti itu. Namun sekarang fasilitas air minum, subhanallah, masya Allah, ya, Arab Saudi sudah berlebih-lebih lah untuk menyediakan air minum. Nah, selanjutnya di Musdalifah hikmahnya adalah bahwasanya para jamaah haji baru adaptasi masuk di Mina, ya, sebagai kampungnya para jamaah haji. Terus pergi ke Arafah. Di Arafah panas-panasan, konsentrasi tinggi. Nah, konsentrasi tinggi dan panas-panasan ini menguras banyak tenaga, sahabat sekalian. Seorang, menurut saya, mungkin kalau ada yang mau neliti-neliti lah, doa dari ba'da zuhur sampai menjelang terbit matahari, ya, konsentrasi tinggi, sedangkan aktivitas tubuh ini cenderung banyak vakumnya, banyak diamnya, itu malah justru menguras tenaga. Menurut saya itu beda dengan kita olahraga malah kita tuh fresh, ya, capek, sama-sama capek, tapi freshnya itu beda. Meskipun nanti ujung-ujungnya sama-sama sehat, berdoa hati menjadi sehat, olahraga, ya, tubuh menjadi sehat, fisik. Imbasnya lebih bagusan hati pastinya. Meskipun pastinya olahraga juga bagus juga, ya, ada posisinya lah, seperti itu. Intinya capek. Nah, intinya capek. Konsentrasi tinggi, otak bekerja maksimal. Segala hal diminta, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Otak ini merentet dari 1 sampai terakhir. Dalam kondisi tubuh yang cenderung terkekang, ya, kan doa kan hanya gini saja, seperti itu. Nah, itu menguras banyak energi. Nah, ini sehingga jamaah haji
diberikan waktu recoverisasi tenaganya, yaitu di Musdalifah ini. Yaitu apa? Mabit. Jadi di Musdalifah syariatnya itu apa? Tidur dari awal malam, ya, disunahkan dari awal malam sampai menjelang fajar, menjelang sholat subuh. Sebagaimana adat yang kita pahami, bahwanya termasuk sunnah adalah yang sholat wajib saja dirukhsah, apalagi yang sunnah. Ya, yang sunnah tidak dilakukan pun akan terhitung dilakukan. Subhanallah. Ya, saat di Musdalifah ini udah nikmati tidur dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Namun sholat witir di sini kalau bisa jangan ditinggalkan ya, karena sholat witir ada keistimewaan khusus ya, seperti itu. Itu yang saya pahami. Dan kalau udah terbiasa bangun pasti tidak terlewat sampai kehabisan waktu untuk sholat witir. Ataupun bisa diawalkan pada setelah sholat isya hingga masuk waktu sholat subuh pada tanggal 10, yaitu besok ya. Maka insya Allah pertemuan kita akan saya lanjutkan pada hari esok. Jangan lupa tetap ikuti terus video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe dan loncengnya, dan juga berikan komentarnya agar bisa menjalin kedekatan silaturahmi dengan saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan klik tombol subscribe, lonceng juga komentarnya, dan silahkan share ke media sosial sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.